Shalom, perkenalkan nama saya Yesalberta Sialahatu dengan NIM 21211021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang privasi untuk memenuhi tugas arsitektur perilaku. Pengertian ruang privasi. Ruang privasi adalah ruang fisik maupun non-fisik yang digunakan oleh individu atau kelompok terbatas untuk melakukan aktivitas pribadi dengan tingkat kerahasiaan, kontrol, dan kebebasan tertentu dari pengaruh atau gangguan pihak lain. Ruang ini memungkinkan seseorang mengatur interaksi sosial, menjaga martabat, serta melindungi identitas dan kenyamanan psikologis. Tujuan ruang privasi. Ruang privasi berfungsi untuk menjaga kerahasiaan aktivitas atau informasi pribadi, mengurangi tekanan sosial, mendukung kesehatan mental dan emosional, memberi kebebasan dalam memberikan rasa aman dan nyaman, dan pengambilan keputusan pribadi. Jenis-jenis privasi. Terdapat 6 jenis privasi yang terbagi dalam 2 golongan besar, yaitu keinginan untuk tidak diganggu secara fisik atau tingkah laku menarik diri, dan keinginan untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri atau tingkah laku hanya memberi informasi yang perlu. Yang pertama, keinginan untuk tidak diganggu secara fisik atau menarik diri. Keinginan untuk tidak diganggu secara fisik terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keinginan menyendiri atau solitude, yaitu privasi diperoleh karena dibatasi oleh elemen tertentu sehingga bebas melakukan apa saja dan bebas dari perhatian orang lain. Contoh, teritori publik, di mana tidak seorang pun yang mempunyai kontrol terhadap siapa yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, keinginan menjauh atau seclusion, yaitu keinginan untuk menjauh dari pandangan dan gangguan suara tetangga atau kebisingan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk intim atau intimacy, yaitu keinginan untuk intim dengan orang-orang tertentu saja, misalnya dengan keluarga. Privasi diperoleh di tengah-tengah kegiatan, bukan pada lingkungannya. Contoh, teritori primer atau ruang privat, di mana seseorang mempunyai kontrol yang cukup terhadap siapa saja yang masuk ke dalam ruang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu keinginan untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri atau memberi informasi yang perlu. Keinginan untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, keinginan merahasiakan diri sendiri atau anonymity, yaitu privasi yang diperoleh ketika berada di antara sesama di daerah orang lain, sehingga seseorang bebas berperilaku berbeda dengan yang biasa dilakukannya, tetapi tidak ingin diketahui identitasnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak, atau reserve, yaitu seseorang dapat mengontrol sepenuhnya kondisi bahwa ia tidak dapat diganggu dan ia yakin merasa aman karena memiliki barier psikologis terhadap adanya gangguan, sehingga orang di sekitarnya menghargai dirinya yang ingin membatasi komunikasi. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk tidak terlibat dengan para tetangga, yaitu tidak suka kehidupan bertetangga. Mekanisme perwujudan privasi. Privasi diwujudkan melalui mekanisme kontrol yang secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme fisik, yaitu lingkungan fisik atau area geografis yang berhubungan dengan teritori dan merupakan penandaan wilayah yang dimiliki seseorang. Misalnya, ruang personal dan teritori, contohnya pemasangan pagar atau tembok, penggunaan pintu dan kunci, tirai, gorden, atau penutup jendela, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mekanisme verbal, yaitu dengan ucapan, variasi, intonasi, kecepatan perkataan, dan intensitas pengucapan. Yang ketiga yaitu mekanisme nonverbal, yaitu dengan gerakan tangan,
ekspresi wajah, kontak mata, dan gerakan tubuh. Kesimpulan, ruang privasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai tempat untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan kebebasan individu dari gangguan pihak lain. Keberadaan ruang privasi memungkinkan seseorang untuk beristirahat, berpikir, mengekspresikan diri, serta melakukan aktivitas pribadi tanpa tekanan sosial. Dalam konteks arsitektur dan lingkungan, ruang privasi membantu menciptakan keseimbangan antara interaksi sosial dan kebutuhan personal. Oleh karena itu, perencanaan dan pemanfaatan ruang privasi yang baik sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.